finalisasi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kalian sudah melakukan doa tadi. Sekarang coba kalian lihat di sekeliling kelas kalian, di sekeliling lingkungan kelas kalian. Apakah kelas kalian sudah bersih atau belum? Oleh kiri kanan. Ada sampah atau tidak? Sudah bersih ya? Sudah. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Gede Andika Pradipya. Oh, nomor 1 ya? Ya. Apa keterangannya? Ada upacara adat. Ada upacara adat, berarti izin. Baiklah. Berarti 1 orang yang tidak hadir. Untuk mempersingkat waktu biar berjalan kegiatan belajarnya dengan baik, Ibu akan menanyakan kembali tentang materi pelajaran minggu lalu yang sudah kita pelajari. Masih ingat anak-anak materi minggu lalu tentang apa? Masih. Tentang apa? Sumber daya alam. Tentang sumber daya alam. Nah, apa itu sumber daya alam? Ada yang bisa memberikan pengertian atau ada yang bisa menjawab? Ada? Ya, Eka, Bayu, Raditya. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Nah, semua kebutuhan atau semua yang ada di alam yang dipakai atau yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sekarang coba perhatikan di sekeliling kelas kalian. Meja yang kalian pakai, kemudian tempat duduk yang kalian duduki, kemudian ada pintu, ada jendela. Nah, itu adalah merupakan Sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang berasal dari mana? Tuhan. Hutan. Baiklah, sekarang Ibu lanjut memberikan materi tentang mobilitas sosial. Baiklah, anak-anak, kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui literasi, pengamatan video dan diskusi, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan mobilitas sosial dengan tepat. Nah, kemudian yang kedua, melalui literasi dan diskusi, kalian dapat menganalisis bentuk dan contoh mobilitas sosial dengan benar. Nah, kemudian yang ketiga, kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang mobilitas sosial dengan tepat dan benar. Nah, itulah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini pada materi mobilitas sosial. Nah, selanjutnya adapun penilaian. Nah,
ambil, yaitu yang pertama, Ibu akan mengambil penilaian melalui pretest. Itu kognitif. Udah? Ya. Akan kerjakan kuisisnya. Ya, masuk ya. Nah, semua masuk ya. Pada kegiatan ini Ibu akan memberikan yaitu penayangan sebuah video. Nah, apa materi kita hari ini? Mobilitas sosial. Tentang mobilitas sosial. Jadi kita hari ini tentang mobilitas sosial. Sekarang Ibu akan menayangkan video tentang kehidupan seseorang, apakah nanti ada hubungannya dengan mobilitas sosial yang materinya kita pelajari hari ini. Saya, Joko Widodo. Ini adalah kisah masa muda saya sewaktu memulai perjalanan hidup. Ini saya waktu kecil. Saya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Saya anak sulung dari 4 bersaudara. 3 adik saya semuanya perempuan. Saya berasal dari keluarga biasa. Kami berulang kali pindah rumah kontrakan, rumah sederhana yang mampu dibayar Bapak untuk tempat tinggal kami sekeluarga. Bapak berjuang untuk hidup kami dengan berjualan bambu dan kayu di pasar. Ibu sangat gigih membantu Bapak. Setelah selesai masak dan membereskan rumah, ia segera pergi ke lapak dagang Bapak untuk membantu mengikat bambu dan kayu. Mereka melakukan
melakukan itu semua demi anak-anaknya untuk bisa sekolah. Mereka meyakinkan saya bahwa sekolah akan mampu mengubah hidup saya. Perjuangan dan usaha Bapak sangat menginspirasi saya. Usaha Bapak berjalan baik, dagangan makin laku, dan saya tahu Ibu mulai punya uang. Saya pun mulai nakal waktu itu. Saya sering iseng memanggil pedagang makanan apa saja yang lewat dekat rumah. Tukang siomay, tukang bakso, tukang jajanan pasar. Ibu pun terpaksa membayar apapun yang saya pesan. Suatu kali saya asal manggil saja, ada tukang lewat. Baik kan? Nah, setelah kalian menonton video tadi, sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Ini kerjasamanya yang baik ya. Semua harus bekerja. Silakan bagi tugasnya, mengerjakan LKPD-nya. Langkah awal kalian mengidentifikasi masalah apa yang ada pada tayangan tadi. Mana LKPD-nya lagi satu? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kelompok kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibu Raja, absen 6. Perkenalkan, nama saya Komaswati Mary, absen 17. Perkenalkan, nama saya Komane Minta, absen 16. Perkenalkan, nama saya Kadewulan Aini Dewi, nomor absen 10. Identifikasi masalah. Berdasarkan video, silakan identifikasikan masalah yang dapat kalian ambil untuk kemudian dipecahkan bersama anggota kelompoknya. 1. Cerita
kita hidup jomplang-jomplang. 2. Proses ayu dari skala kecil ke besar. 3. Sumber daya manusia dan bekerja sendiri, menggaji diri sendiri. 4. Ada pengusuran dan penipuan. C. Rumusan masalah. Buatlah rumusan masalah dari identifikasi masalah yang telah dibuat. 1. Bentuk-bentuk mobilitas naik dan mobilitas turun. 2. Terjadinya peningkatan status semula bekerja pada orang lain, kemudian pengusaha mebel yang menjual sampai ke Prancis. Kerajinan. Lakukan kajian literatur dari berbagai sumber yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah kalian buat. 1. Video. 2. Buku paket. 3. Pembahasan. Buatlah pembahasan atau atas rumusan masalah yang telah kalian buat berdasarkan kajian literatur telah kalian dapatkan. Pembahasan. Pengertian mobilitas sosial adalah perubahan status seseorang atau kelompok dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik naik atau turun. Bentuk-bentuk mobilitas sosial antara lain. A. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang sederajat, baik pindah ke tempat yang lebih tinggi, social climbing, ataupun Artinya apa? Mobilis. Itu adalah perpindahan atau pergerakan. Kemudian ada kata sosial. Artinya menekankan. Ada apa? Yang bisa. Ya? Menekankan bahwa istilah tersebut mengandung makna berat yang melibatkan seorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial jadi. Itu melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. seseorang atau ke Kelompok. kelompok. Nah, kemudian mobilitas sosial itu dapat dibedakan menjadi berapa? Jadi dua. Yang pertama Sebagai individu maupun kelompok. yang lain apa lain? Sama. Baiklah. Ibu menekankan sedikit ya. Berarti dari materi yang kita pelajari tadi dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa mobilitas itu adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi, mengubah status ekonomi seseorang dalam masyarakat. Nah, kemudian yang pertama yaitu ada perubahan apa? Perubahan kelas sosial, baik ke atas maupun ke bawah. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah dialami oleh manusia sebagai individu maupun kelompok. Nah, itulah yang dapat ditarik kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini.
betul. Mungkin ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Apa faktor pendukung mobilitas sosial? Apa faktor pendukung mobilitas sosial? Ya, siapa bisa? Ya, ya. 1. Faktor struktural, 2. Faktor individu, 3. Faktor status sosial, 4. Faktor keadaan ekonomi, 5. Faktor situasi politik, 6. Faktor kependudukan atau demografi, dan 7. Faktor keinginan melihat. Ibu berharap nilai kalian lebih besar dari kuisis yang pertama. Yang ini adalah untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana kalian sudah bisa mencerna, mempelajari materi mobilitas sosial. Sudah semua ya? Oke, mulai ya. Tak. Jangan sampai turun nilainya. Silakan merefleksikan apakah menyenangkan. Ya. Sudah. Iya benar. Refleksi lewat gambar.
Ayo coba tentukan yang tahu. Ini apa ini? Senang apa bagaimana apa lagi? Waktunya masing-masing. Coba ya. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ingat untuk pertemuan berikutnya silakan kalian pelajari materi berikutnya, kan sudah Bu sampaikan tadi tentang apa materi yang akan dibahas berikutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kembali atau mengucapkan salam untuk ketua kelas. Dipersilakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah selesai ya? Ya, aku aturkan para Santi. Om Santi Santi Santi